Oke, saya singkat aja nanti kita tanya jawab. Lanjut ya. Jadi ada 4 tantangan besar saat ini. Yang pertama bonus demografi. Coba yang pertama tadi. Ya, slide kedua coba. Siapa yang pegang? Terus. Nah, ada 4 tantangan besar saat ini, bonus demografi, revolusi industri, pemilu serentak 2024 dan lingkungan hidup. Ini adalah yang mau saya katakan adalah menambah wawasan. Tadi Bu Kori menyebut bahwa generasi muda itu harus bisa mengantisipasi apa yang akan datang. Yang saya sampaikan ini adalah yang terbaru. Jadi sayang kalau apa yang saya sampaikan ini enggak dimanfaatkan, dipahami ya. Bonus demografi sudah disebut tadi bahwa akan banyak orang-orang yang usia muda akan memasuki usia kerja dibanding orang yang berumur 5 tahun atau 65 tahun. Jadi sudah dihitung tidak produktif lagi. Nah, saya tidak membahas itu, saya hanya membicarakan revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya efisiensi. Kalau dulu orang bangga punya hotel, sekarang nggak bangga lagi. Orang bangga kalau punya sistem manajemen. Contohnya JW Marriott, Santika, hotel-hotel besar itu dia bukan pemilik hotel, tapi dia pemilik manajemen. Bahkan sekarang orang berbangga tidak perlu pakai taksi lagi, tapi dia punya sistem Grab, sistem Gojek. Dan sekarang di Jakarta berkembang lagi banyak sistem-sistem. Artinya bahwa di masa mendatang kita akan berhadapan dengan orang-orang dengan IQ, orang-orang dengan teknologi. Gak zamannya lagi kita ini hanya mengandalkan kekuatan saja. Contoh di bidang pertanian nanti orang pun sudah pakai drone. Bahkan untuk mengairi itu udah pakai sistem. Nah, ini sistem teknologi harus kita pelajari. Enggak mahal juga. Kan orang-orang muda sekarang udah pintar-pintar buat sistem kan. Nah, sudah itu ada pemilu serentak 2024. Nah, ini juga masalah. Kenapa? Ini belum pernah terjadi, akan terjadi pemilihan kepala daerah bersamaan dengan DPR dan presiden. Nah, ini diatur walaupun juklaknya belum keluar. Tapi pada saat itu ini akan. Nah, sekarang pertanyaannya HIMAPS ini di mana? Dan orang muda kita ini di mana? Orang Simalungun ini di mana? Tadi kita coba bicara bahwa orang Simalungun itu harus ada di mana-mana. Yang penting dia menunjukkan identitas Habonarandopona dan juga dia mempunyai jati diri sebagai orang Simalungun, yaitu mencari kebenaran. Ada yang bertanya, apakah orang Simalungun HIMAPSI harus tahu bahasa Simalungun? Yes, mestinya. Tapi kalau dia nggak tahu bahasa Simalungun bagaimana? Usahakan belajar bahasa Simalungun. Tapi kalau dia nggak tahu bahasa Simalungun, apakah bukan orang Simalungun? Belum tentu. Nah, ini yang pemahaman seperti gini juga harus kita, karena ini yang bisa membuat memperletak. Justru sekarang masalahnya bukan di sana. Bagaimana supaya tahu bahasa Inggris? Bagaimana bahasa Cina? Jadi bahasa ibu kita itu, bahasa daerah itu betul. Itu harus dikembangkan dan jangan lupa juga memanfaatkan bahasa asing. Dan yang terakhir mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini penting. Mungkin kita memahami sekarang Bapak Presiden Jokowi baru dari Glasgow, adanya COP26. Nah, COP26 itu adalah berbicara tentang bagaimana lingkungan hidup. Kita memahami udara di sini sudah panas kan? Itu udah di atas 2 derajat Celcius ini sekarang dari beberapa tahun yang lalu. Makanya beberapa negara sudah sepakat untuk menurunkan tingkat suhu yang tinggi itu dengan cara tidak mempergunakan lagi hal-hal yang merusak emisi karbon atau mengeluarkan emisi karbon. Yaitu misalnya CO2. Semua sekarang ada kebijakan untuk menanam pohon. Tapi juga ada kebijakan memanfaatkan, sekarang kan banyak listrik. Itu PLTU, perusahaan listrik tenaga uap itu dari batu bara. Itu betul-betul merusak lingkungan. Tapi apa boleh buat? Karena PLTU masih murah, batu bara masih murah. Tapi sekarang batu bara udah mahal. Diganti oleh apa? Diganti oleh cangkang. Cangkang pun lagi mahal sekarang. Diganti oleh energi terbarukan. Energi terbarukan apa? Misalnya PV solar atau misalnya hydropower. Hydropower itu listrik dari air atau angin. Itu masih membutuhkan waktu. Makanya sebenarnya di lingkungan hidup ini
memang kita nggak bisa melarang adanya menghapus PLTU seterusnya, karena masih lebih murah, dia lebih cepat. Jadi kalau ibarat mobil, hidupi bensin, hidupi genset, selesai. Nah, tetapi kita harus namanya membuat kegiatan mengkarbonkan kembali alam kita. Kita harus memberikan vitamin lagi kepada tanah-tanah ini sehingga dia bisa subur lagi. Saya nggak tahu bagaimana tanah pertanian kita, Pak Sarmulyadin mungkin udah tahu di sini ya. Mungkin tanah-tanah kita sekarang ini sudah serius, udah nggak ada lagi, haranya udah rendah kan. Nah itu harus dikarbonkan, itu harus diinvestasikan. Nah makanya sekarang berkembang. Nah ini kepada generasi muda, coba kalian cek dulu apa itu karbonisasi. Coba pelajari, di situ ada banyak bisnis. Tulisannya karbonisasi, pelajari kalian itu apa itu bisnis di bidang karbonisasi. Itu bisa merubah sampah menjadi pupuk yang ditanamkan di dalam tanah. Dan itu akan menyuburkan daripada pertanian kita. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, kita bisa diskusi, silahkan. Sebenarnya saya banyak, coba tayangkan lagi. Coba, saya udah siapkan banyak, ada bonus di kooperatif terus. Nah terus. Nah ini sebentar dulu ya. Jadi sudah nggak ada lagi hotel pakai Airbnb, Facebook. Jadi Netflix nggak perlu lagi nonton. Inilah teknologi yang berkembang sekarang. Orang terkaya di bisnis tidak punya taksi, orang terkaya di bisnis perhotelan tidak punya hotel, orang terkaya di bisnis retail tidak punya gerai penjualan. Kalau dikatakan kita miskin, enggak juga. Tapi kreativitas harus terus berkembang. Nah generasi muda Simalungun harus berkembang mencari apa yang sesuai dengan permintaan market. Saya pikir ke sana baru kita bisa bersaing. Menjawab pertanyaan daripada Ibu Kori tadi, kita harus bisa. Tapi actionnya apa? Ini dia, lanjut. Nah jadi kalau dulu orang kerja jam 9 sampai jam 5, masa depan enggak ada lagi waktu kerja loh. Jadi jangan berpikiran kita masuk jam 8, pulang jam 5, enggak ada cerita itu. Yang akan datang every time kerja. Enggak ada jam batas, bahkan kalau kita melihat handphone kita ini udah hidup terus, handphone saya 24 jam. Enggak ada alasan, Pak tunggulah libur, enggak ada cerita itu. Karena bisnis datang ke situ. Kenapa? Karena jam 6 pagi di sini, di sana jam 12 siang. Jadi nggak ada alasan, inilah dampak daripada globalisasi. Nah tentu yang saya ingin sampaikan adalah kepada generasi muda Simalungun, harus kreatif, mau menambah pengetahuan. Kalau saya katakan sekarang paling enak kita nambah pengetahuan. Kenapa? Gampang, semua bisa Zoom. Kita mau ketemu siapa aja pun enak bisa Zoom. Saya paling rajin Zoom. Satu hari bisa Zoom saya 10. Walaupun sudah begini, saya masih mau nambah ilmu. Saya catat, itu kan tengok di Google gampang itu. Oh ada Zoom misalnya tentang energi terbarukan, ada Zoom tentang peraturan daerah, ada Zoom tentang kesehatan, ada Zoom tentang keuangan, banyak, ikuti semua dan gratis. Jadi kalau ada orang sekarang yang ketinggalan ilmu, itu malas itu. Ada disediakan gratis nggak mau, mungkin kalau bayar baru mau. Nah ini nggak boleh, nah ini kepada orang muda Simalungun saya katakan, bahkan saya sehari-hari bawa notes. Di sini saya tulis apa yang saya kerjakan hari ini. Saya sampai hari ini, saya hari ini sudah mencatat 23 yang mau saya kerjakan hari ini. Hari ini hari apa nih? Sabtu libur, bayangkan. 23 poin saya catat apa yang mau saya kerjakan. Tadi waktu acara bupati apa ngomong, saya mencatat loh. Saya catat apa yang dia bilang. Kita ambil, kita manfaatkan. Jadi kenapa? Karena beliau kan bupati. Tentu yang disampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman dia. Nah saya mengajak adik-adik saya di sini. Hendaknya kalau ada orang bicara, rekam kalian. Bahkan ini notes saya paling kemana-mana bawa notes deh. Ke WC pun maaf, ada ide, templung kutulis tuh. Idenya hari ini apa? Misalnya saya hari ini, ini bisnis semua ini soalnya. Pokoknya yang saya tulis nggak ada yang nggak bisnis lah.
Jadi nggak ada yang instan, saya katakan nggak ada yang instan. Misalnya mau jumpa ke Himapsi, ya ini udah saya catat, makanya saya nanti jam 6, jam 9 saya harus sudah ada di Medan, saya ada tamu saya jam 9. Jadi semua itu terschedule. Nah ini yang saya mintakan kepada generasi muda Himapsi, ya inilah yang saya pernah jadi ketua Himapsi juga, tapi beda zaman dulu mas sekarang. Kalau dulu kami susah setengah mampus lah. Syukur kumpul 5-10 orang aja udah bagus. Tapi kalau sekarang kan ini banyak ada kesadaran bersama. Nah intinya adalah kepada generasi muda Himapsi, ya anggota Himapsi kan generasi muda semua, hendaknya rencanakan masa depanmu. Ada bahasa Inggris yang mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Jika engkau gagal membuat perencanaan, berarti engkau merencanakan kegagalan itu aja. Jadi kalau misalnya tiap orang kita ini tidak bisa membuat rencana apa mau kita kerjakan tahun depan, atau apa mau kita kerjakan hari ini, atau besok, itu merencanakan kegagalan. Sederhana saja. Jadi nggak usah kita bicara bonus demografi, apa itu sederhana. Apakah kita mempunyai manajemen pribadi? Nah ini yang kita harapkan, dan tentu kepada pengurus DPP ya, kan kalian akan bicara program kerja, hendaknya administrasi diperkuat sehingga di situ bisa kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Nah, jadi ini contohnya saya akan bagi sama kita lah ya. Jadi biasanya saya gitu, kalau saya mau memberikan materi saya siapkan semua. Jadi nggak ada acara yang nggak saya persiapkan. Kemana saya pergi udah siapkan. Bang Felix kan udah saya kirim tadi pagi kan, saya udah kirim ini materi saya. Lanjut. Nah, pertemuan pekerjaan di Indonesia apa? Nanti yang banyak itu software developer, sales representative, manager proyek, admin TI, customer satisfaction, digital marketer, IT support, analis data, analis keuangan, desain grafis. Inilah yang akan datang itu lebih banyak. Ini kalau nggak diisi orang Indonesia dan orang Simalungun, yang masuk orang dari Cina sana, kita kerja apa? Nah, ini perlu dipahami. Karena saya yakin di sini orangnya pintar-pintar, ini pasti soal IT jago-jago. Tapi jangan lupa ini akan dikejar orang nanti. Lanjut. Nah, ini pekerjaan yang teratas yang akan meningkat dan akan hilang. Yang meningkat apa? Rata-rata yang berbau IT. Data analisis itu naik, artificial intelligence, big data specialities, digital marketing, processing, business, digital, information security, software sama internet, itu naik. Yang akan turun apa? Data entry, gak ada lagi orang kerja data entry nanti. Sudah itu apa? Administratif dan eksekutif sekretaris, gak perlu lagi. Bahkan lama-lama, akuntan pun gak perlu. Kenapa? Karena sudah ada sistem, tinggal memasukkan. Tapi yang memasukkan, ini harus kita antisipasi. Inilah dampak globalisasi. Sudah itu accountability, auditors nggak berkurang nanti, business service, client information, nggak usah jauh-jauh kita ke bank sekarang kan udah nggak ada teller lagi kan, nggak perlu transfer, udah pakai kartu langsung. Nah ini saya pikir generasi muda atau Himapsi, tolong ketua dan pengurus DPP memikirkan lapangan pekerjaan bagi DPC-nya bagaimana. Ya walaupun kita kemarin sudah ribut-ribut soal jalan, oke, itu kan sepintas itu. Jalan raya ini oke, itu betul itu untuk meningkatkan citra. Tapi juga kita harus meningkatkan kualitas individu daripada tiap orang Simalungun, khususnya orang anggota Himapsi. Saya juga terus terang bisa begini ya gara-gara di Himapsi. Pernah ya, kemudian kita ke Bogor sana kan, pelantikan di sana, nggak ada uang lagi. Oke, sudah itu ini pokoknya lapangan pekerjaan itu yang turun nanti adalah yang sifatnya tidak mempergunakan teknologi lagi. Bagaimana pendeta? Bagaimana ustadz? Ustadz dan pendeta nanti yang laku ada, bukan laku. Yang diminati oleh orang adalah yang mempergunakan IT. Apalagi yang akan datang itu adalah usia 16 sampai 35. Cara merambilannya pun lain kan. Untuk 16 sampai 35 berbeda.
Bahkan di masa COVID sekarang, kalau di Jakarta nggak ada orang ke gereja lagi atau nggak ada orang ke masjid, paling yang cepat adalah mempergunakan ini. Bahkan ada orang yang bergereja 5 kali satu hari. Jadi selama COVID ini bisa tambah dekat kepada Tuhan atau tambah jauh kepada Tuhan, tergantung pada orang. Lanjut. Nah, bonus demografi, revolusi, COVID, pemilu, oke. Terus, nah harus ada kompetensi. Apapun katanya, kompetensi penting. Kalau di luar negeri, kalau kita bawa mobil pun bukan hanya SIM, kompetensinya. Oleh sebab itu, kejarlah kompetensi melalui sertifikat-sertifikat, pelatihan. Dan nggak mahal, ada juga sekarang melalui Google kan, banyak pelatihan kerjakan. Dan sekarang jangan hanya kalau saya sarjana hukum hanya belajar hukum, nggak bisa lagi. Atau kan dulu linear ya, Boto ya, kalau dia sarjana hukum harus ambil 2 S hukum, ambil S3 hukum profesor kan gitu kan. Oh sekarang nggak ada lagi. Ada S1, seperti saya S1 saya hukum, S2 magister manajemen, S3 saya pengembangan wilayah. Begini, ternyata ada gunanya, kita tahu semua. Tetapi saya bukan mengatakan begitu kepada kita yang ada di sini. Mohon tiap orang itu menambah wawasan. Jangan hanya kalau Anda kuliah di fakultas hukum aja, nggak bisa. Sekarang nggak tunggal lagi, ada dampak ekonominya, dampak kesehatannya, dampak sosial. Jadi wawasannya harus kuat. Jadi kalau orang nanti menerima kerja, nggak bisa beraskan apalagi tamat mana fakultas hukum. Coba jelaskan pasal 1820 BW, nggak gitu lagi. Pertanyaan bagaimana caranya engkau mengatasi masalah pengangguran. Bayangkan anak hukum disuruh tanya pengangguran. Nah, begitu dia. Jadi ini saya memberikan semangat kepada kita. Tolong menambah wawasan, jangan hanya ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu banyak kali dan murah. Tekan Google, mau tekan apa aja ada sekarang. Lanjut. Nah, ini digital tadi transformasi nanti saya tinggal lah. Lanjut. Nah, cara berpikir, kreatif, critical thinking, problem solving. Nah, satu lagi begini. Kalau ada sesuatu masalah jangan langsung ambil negatifnya. Apa positifnya? Itu dia cara berpikirnya. Sehingga kita enggak, kalau orang bilang malas berpikir. Selanjutnya ada cara bekerja. Nah, itu yang dibilang Bu Kori tadi. Enggak mungkin kita sendiri, kolaborasi. Teamwork, alat bekerja, IT. Selanjutnya cara bermasyarakat. Inilah saya sampaikan kepada kita. Apa gunanya masuk himap? Kita diajari berorganisasi. Berorganisasi itu lain kalau kita mengajak orang dalam organisasi, ayo kita ke sana tapi nggak kita bayar. Tapi kalau aku direktur, kita suruh ke sana orang pasti ikut. Kenapa? Karena pegawai saya. Lain. Jadi di organisasi ini betul-betul kita diterpa bagaimana mencapai tujuan dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Contoh ini yang dibuat oleh Himapsi bagus, yaitu demonstrasi soal jalan kemarin kan. Bagus itu. Bayangkan mengumpul orang demonstrasi, ada yang mau, tapi karena ini kepentingan bersama, semua mau kan gitu. Inilah pentingnya berorganisasi. Adik-adik sekalian, organisasi itu sangat penting karena dia akan mengenal orang lain dan saya belum pernah dapat orang yang berhasil tanpa organisasi, nggak ada. Bu Kori organisasi banyak kali tadi. Jadi ini untuk catatan kita, itu penting organisasi itu. Memimpin rapat, apa, mengapa. Jadi itu kan selalu 4W 1H. What, why, where, who, and how. Itu saja. Jadi kalau rapat jangan lama-lama, cukup 5 menit, satu persoalan. Apa masalahnya, di mana, siapa, tentang apa, atau apa jalan keluarnya, dan bagaimana jalan keluarnya. 4W 1H. What, why, where, who, how. Selesai. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nah selanjutnya cara bermasyarakat. Lanjut. Nah tentang ekonomi. Nah sekarang energi, pangan. Wah ini luar biasa ini, panjang ceritanya. Nanti baca aja lah. Terus. Lanjut. Nah ini ekosistem digital, Gojek, Tokopedia. Ternyata di Jakarta banyak juga orang bikin startup. Nah kenapa anggota Himapsi tidak bisa membuat startup sendiri? Cobalah. Nanti proposalnya kita bantu. Apa yang menarik?
Nah, tapi undang kalian nanti buat sekali, saran saya buat sekali Zoom tentang startup digital. Buatlah kegiatan Himapsi itu yang juga mencoba talent scouting, bagaimana supaya anggotanya semangat. Lanjut. Nah, habis UKM menjadi perantara penjual bibit ikan, penambah ikan, banyaklah menjadi perantara. Ya sekarang kan perantara yang banyak, tapi harus yang dipercaya. Lanjut. Nah, terus, nah ini soal generasi muda. Lanjutlah, ini hanya memotivasi. Lanjut. Jadi gini, ada yang mengatakan politik itu jorok. Enggak, politik itu adalah cara untuk menduduki jabatan untuk melayani orang. Itu sebenarnya. Yang salah adalah korupsinya. Jadi kepada Himapsi jangan takut untuk berpolitik, jangan takut untuk menjadi caleg. Maju terus, tapi harus ada dana sedikit lah, jangan jual segalanya. Susah juga. Oke, lanjut. Nah, politik milenial, ini saya katakan politik milenial ini berat loh. Milenial ini umur 15 atau 17 lah kita katakan sampai 35. Coba, gak usah jauh-jauh, ini contoh sederhana. Coba kalian lihat Facebook DPD RI. Tengok, di dalamnya tanggapan orang kurang bagus. Karena hanya menonjolkan apa? Ternyata yang mengomentari itu adalah milenial. Karena milenial ini gak gampang mempercayai. Jadi kalau milenial kita bilang ini, oh gak suka dia harus kreatif. Nah, jadi kalaupun nanti ada teman-teman mau maju ke DPR, DPRD, apa boleh buat akan berhadapan dengan milenial dan tahun 2024 makin susah menjadi anggota dewan. Kenapa? Karena makin banyak orang yang gak gampang mempercayai. Pura-puranya itu. Makanya orang nanti akan melihat track record kan gitu. Lanjut. Nah, ini milenial generasi ini, orang milenial ini gak gampang mengambil hatinya, tapi gampang. Kalau kita bicara kemiskinan pasti ditolong mereka. Kemarin mengenai jalan tuh milenial banyak kan, milenial Simalungun. Kenapa? Karena kalian bicara soal jalan. Tapi kalau kalian bicara RPL, Himapsi nggak ada orang mau dengar itu. Apa itu? Betul. Tapi kalau masalah kemiskinan, masalah kesehatan yang betul-betul menolong orang yang tak mampu, itulah target milenial. Oke, lanjut. Oke, lingkungan hidup ini sangat penting ya. Ini saya sebut tadi Jokowi di sana. Nanti sekarang berkembang sinar solar. Nah, saya ajak juga kepada adik-adik sekalian, mungkin mulailah. Kalau ada yang mau berbisnis, ayo berbisnis sama saya, nanti kita cari. Jadi sekarang itu orang mempergunakan sinar panel pakai listrik solar yang sinar matahari. Dampaknya ada dua, selain dia menghemat biaya, bisa menghemat lebih murah daripada listrik 20%, juga bisa untuk energi bersih. Nah, ini coba di RPL coba mulai listrik PV solar. Nanti saya carikan orangnya siapa bisa kerjasama sama kalian. Terus misalnya waste to energy, sampah ke listrik. Coba yang gini-gini lah dibicarakan di RPL itu. Poinnya aja, suruh anggota-anggota mengembangkannya, ya. Nah, lanjut. Nah, ini saya katakan Jokowi presidensi G20 setahun ini. Seluruh dunia akan melihat Indonesia. Seluruh dunia akan melihat Simalungun. Kalau kita pandai-pandai, kalau kita tidur orang nggak mau lihat. Tolong manfaatkan. Mungkin perlu saya sarankan kepada DPP buat diskusi bagaimana sikap Himapsi menghadapi G20. Harus gitu berpikirnya. Ya, oke. Terus jalan keluarnya adalah ketahanan nasional mencapai kolektif. Jadi begini, sekarang ini kan sudah berkembang radikal, sudah berkembang kesukuan yang berlebihan. Kalau saya katakan, kalau Anda orang Simalungun, jadilah orang Simalungun 100% dan orang Indonesia 100%. Titik. Kalau Anda yang beragama Islam, jadilah yang beragama Islam 100% dan orang Indonesia 100%. Jangan tanggung-tanggung. Dan selalu membawa kebahagiaan. Atau yang Kristen juga sama. Karena sekarang ideologi politik, sosial budaya dan HAM itu sangat dicari lubangnya bagi Indonesia. Karena nggak ada negara yang punya market 270 juta. Jadi pecah aja. Politik Belanda dulu pun bisa menguasai Indonesia kan dividen impera, sama aja. Sekarang banyak juga orang mau masuk sekarang ini ke Indonesia, mau dirampok. Makanya jagalah persatuan
bangsa Indonesia. Jadi kita kalau COVID kan divaksin kan. Nah kalian juga harus memvaksin dirinya masing-masing bahwa kita adalah Pancasila adalah vaksin kita. Jangan gampang diprovokator, jangan gampang digesek-gesek. Ayo pertentangan antar agama udah selesai. Gak ada gunanya orang lain yang saya pikir itu, Lex. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bang Parlin.